Ada kecenderungan secara nasional pemilih Prabowo Subianto di pemilu presiden 2019 lalu mengalihkan dukungan kepada Anies Baswedan di pemilu 2024 mendatang. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dirilis SMRC baru-baru ini. Hasil survei SMRC tersebut terungkap sebanyak 44,5% pemilih Prabowo di Pilpres 2019 beralih ke Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ada 37% memilih tetap Prabowo dan 13% memilih Ganjar Pranowo. Dalam konteks di NTB 2 kali Pilpres, Prabowo selalu unggul. Pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo Sandi unggul telak di angka 75% dari rival Jokowi Ma'ruf. Provinsi NTB relatif pada lumbung suara bagi Prabowo. Nah, apakah di Pilpres 2024 akan terjadi pergeseran pemilih dari Prabowo ke Anies Baswedan? Apa penyebab dan pemicu terjadi pergeseran pemilih tersebut? Nah, semua itu akan dibahas di podcast kali ini. Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspective bersama saya Ahmad Yani dan analis politik kita Pak Dr. Saiful Hamdi. Pada kesempatan podcast kali ini saya dan Pak Dr. akan membahas terkait dengan fenomena adanya peralihan pemilih dari Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 ke Anies Baswedan pada pemilu 2024, dan ini terungkap dari sejumlah hasil survei diantaranya yang dirilis oleh MSRC. Dia menyebutkan bahwa ada fenomena peralihan pemilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 ke Anies Baswedan pada Pilpres 2024, dan kita ketahui sendiri di NTB ini adalah salah satu kantong suara terbesar dari Prabowo Subianto pada Pileg 2019 lalu. Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga itu hampir meraih angka 75% suara di NTB. Nah, sedangkan rivalnya saat itu Jokowi Ma'ruf hanya memperoleh 24. Nah, apakah fenomena itu juga akan terjadi di NTB begitu? Nah, kalau dari pandangan Pak Dokter, apa yang membuat para pemilih Prabowo ini cenderung untuk beralih kepada Anies Baswedan begitu di Pilpres 2024 ini begitu, Bang? Ya, Mas Ani, saya kira kalau bicara tentang dinamika pergeseran suara dari Pilpres 2019 kemarin, tentu ini masih sangat dinamis, Mas. Walaupun sudah dirilis oleh SMRC bahwa di sini dikatakan misalkan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin di 2019 itu 20% ke Anies Baswedan, kemudian 44% ke Ganjar Pranowo, kemudian 22% memilih Prabowo. Nah, sementara pendukung Prabowo Subianto sendiri, nah ini sangat mengkhawatirkan ya dari hasil risetnya bahwa 44% sekarang memilih Anies Baswedan. Artinya bahwa tersisa 5% untuk Prabowo Subianto. Ini hasil survei ya. Saya kira kekecewaan terbesar memang teman-teman kita terutama di komunitas Aksi 212, kemudian penggalangan massa oleh kelompok habaib terutama Habib Rizik. Mungkin ada kekecewaan. Pertama, Pak Prabowo tiba-tiba bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Nah, ini yang saya kira menjadi penyebab ada kekecewaan gitu di masyarakat pemilih beliau pada waktu itu, yang ingin supaya Pak Prabowo tetap menjadi oposisi dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf begitu. Tetapi karena kita tahu Pak Prabowo beliau seorang nasionalis ya, seperti yang dikatakan oleh beliau ingin tetap mempertahankan NKRI, tidak mau memecah belah bangsa ini, sehingga beliau
ya tidak terlalu memikirkan apa kata konstituen beliau pada waktu itu, sehingga beliau memilih gabung dengan Jokowi Ma'ruf. Nah ini Mas Yani tentu menjadi ada konsekuensi logis lah secara politis ya, bahwa pendukung-pendukung beliau kemudian tentunya sebagian akan meninggalkan beliau. Tetapi Mas Yani kalau kita lihat petanya, kalau dulu kan semua ya kita polarisasinya kan cuma dua. Kalau nggak Prabowo ya Jokowi. Besok ini ya walaupun misalkan dari hasil survei ini yang kemudian menyatakan pemilih Prabowo Subianto 44% ya dari 44,5% ya itu memilih Anies Baswedan. Padahal kalau kita lihat ya bicara masalah Habib Rizik ya. Sebenarnya baik Pak Anies maupun Pak Prabowo ya beliau secara sikap kan sangat silent ya. Artinya karena mereka di pemerintahan mungkin tidak mau terlalu mengurus urusan hukum, itu yang kemudian menjadi problem. Ya, tetapi kalau Pak Anies kan memang beliau menang karena aksi 212. Ya, terlepaslah ada perdebatan-perdebatan yang mungkin juga ada ada semacam faktor yang membuat masyarakat memilih beliau pada waktu ketika bertarung dengan Ahok. Nah sekarang ini dengan pemilih yang sama ternyata hasil survei ini melihat ada kecenderungan akan memilih Anies Baswedan. Nah Bang, kalau kita melihat tren hasil survei dan kandidat untuk calon presiden kan memang terpaut kepada 3 tokoh kan, yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nah kalau kita lihat dari sejumlah survei termasuk MSC ini kan hampir bisa kita bilang mereka yang tidak memilih Prabowo ini kan kecenderungannya akan mereka yang tidak memilih Jokowi lah begitu. Mereka yang tidak memilih Jokowi di pemilu 2019 dan memilih Prabowo di 2024 kecenderungannya ini memilih Anies begitu ketimbang tetap memilih Prabowo. Sedangkan pemilih Prabowo relatif itu sebagian besar kemungkinan akan memilih Ganjar. Nah, apa kemungkinan dari pandangan Abang sehingga relatif mereka yang tidak memilih Jokowi ini lebih memilih Anies begitu di 2024 ini begitu Bang? Apakah memang faktor Anies ini adalah faktor bisa kita bilang kan dia pernah juga di pemerintahan dan kemudian dipecat, diberhentikan oleh Jokowi begitu? Ya kalau bicara Pak Anies ya, memang Pak Anies ini mulai muncul di pilkada DKI dan dia memenangkan pertarungan yang menurut saya sangat berat pada waktu itu. Kita tahu Ahok sangat tinggi elektabilitasnya, polling maupun hasil survei yang ada di atas 60%, sehingga hasilnya walaupun di periode pertama Ahok menang, ya di periode kedua kemudian gagal mempertahankan kemenangan itu. Nah lalu pertanyaan kita kenapa sih kemudian pemilih yang tidak memilih Jokowi kecenderungannya memilih Anies Baswedan. Saya kira sederhana Mas Yani. Pertama kalau kita lihat ini kan partai pendukung. Jadi partai pendukung pada waktu itu kan ada Gerindra, kemudian ada PKS yang sangat kuat lah mendukung Pak Anies dan sekarang pada waktu itu juga ada Demokrat yang memang anti pemerintah. Artinya maksudnya yang oposan dengan pemerintah. Berarti sudah 2 modal suara partai ini Mas Yani. Saya kira ini masih sangat stabil ya. Artinya kalau kita lihat sikap dari tokoh-tokohnya itu masih konsisten oposan ya dengan sikap pemerintah pada masa Jokowi Ma'ruf sekarang ini. Artinya bahwa dengan modal suara partai ini bisa terbaca Mas Yani. Apalagi sekarang yang membuat blur peta politik ini kan misalkan Nasdem dulu ya sangat jelas posisinya di pemerintahan Jokowi sampai sekarang ya. Nah ketika mereka mencalonkan Anies Baswedan ini ya walaupun ya banyak survei yang mengatakan bahwa suara Nasdem melorot gitu ya. Ini perlu pembuktian kembali. Mungkin di Jakarta ya, tapi di luar daerah saya kira pengaruh Pak Anies ya bisa berdampak positif ya. Apalagi kalau bicara NTB misalnya. Nah artinya Mas Yani dari item-item yang tadi dengan adanya dukungan partai politik plus ada Nasdem ya. Di belakangnya juga ada Yusuf Kala. Nah ini kan pasti suara Golkar juga terpecah. Ini sulit sekali kita memetakan besok ini kemana suara-suara itu. Nah mohon maaf tadi yang saya jelaskan tadi 44,5% dari suara Prabowo itu masih ternyata suara yang mendukung Pak Prabowo ini saya salah sebut tadi ya.
37% memilih Prabowo Subianto. Masih lumayan Mas Ani, 37%. Artinya memang lebih banyak beralih ke Anies Baswedan, 44%. Yang memilih Ganjar ini menarik juga, pemilih Prabowo juga beralih ke Ganjar 13%. Nah, sementara pemilih yang memilih Jokowi Ma'ruf ya ke Ganjar Pranowo 44%, ke Prabowo 22%. Ya. Nah, ini saya kira ada peta politik baru, memang nggak bisa kita melihat dari kacamata 2019. Oke Bang, kalau kita tarik dalam konteks NTB, kita tahu sendiri kan seperti yang saya katakan dari awal itu, bahwa NTB ini adalah kantong suaranya Prabowo Subianto. 2 kali Pilpres Prabowo hampir meraih di angka 70%. Bahkan di 2019 itu di angka 75%, padahal yang dilawan adalah Jokowi yang relatif petahana begitu. Nah, apakah kondisi hasil survei itu juga akan menggambarkan kondisi di NTB begitu Bang? Apalagi kalau kita lihat kemarin animo masyarakat yang menyambut Anies juga dalam kunjungannya ke NTB ini, baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa, cukup sangat besar begitu Bang. Ya, kalau menurut saya Mas Ani, peta di NTB ini bisa kita baca arahnya. Kalau saya melihat, memprediksi, dan juga beberapa hasil survei teman-teman dari lembaga survei yang ada, memang kayaknya Pak Anies akan lebih unggul daripada calon-calon lain. Walaupun dengan catatan Mas Yani, kenapa saya mengatakan Pak Anies lebih unggul? Pertama, kita lihat PKS masih berkuasa di NTB, jadi struktur mesin partai ini masih sangat kuat. Karena Pak Gup masih menjabat sebagai kepala daerah. Kemudian kepala daerah yang lain itu mayoritas mendukung Anies Baswedan. Misalkan Bupati Lombok Timur, ketua tim sukses. Bupati Lombok Barat, suara-suara beliau juga akan ke Anies Baswedan. Kemudian Bupati Lombok Barat, Bupati Dompu, wakil Bupati Sumbawa Barat, Bupati Dompu, wakil Bupati Sumbawa Barat, wakil Bupati Sumbawa. Nah, ini artinya bahwa kemungkinan besar memang Anies akan memenangkan pertarungan di NTB. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga Mas Ani, kalau kita lihat kan nanti pasti ini suara terpecah. Misalkan ini suara Gerindra juga nggak bisa kita anggap main-main. Kalau kenapa kemudian kemarin itu full ke Prabowo, karena kan suara Gerindra di sana, partai-partai besar Gerindra, Golkar. Nah, sekarang ini terpecah. Nah, ini Golkar saya kira menjadi penentu nanti kemana Golkar ini akan berlabuh. Apakah dia akan mendukung Ganjar Pranowo, atau dukungan PDIP, atau akan merapat ke Anies Baswedan atau ke Prabowo Subianto? Ini kan masih cair Mas Adi. Tetapi setidaknya bisa kita baca kelebihan dari Anies Baswedan ini banyak didukung oleh kepala daerah. Kok semuanya kumpul begitu mendukung Anies Baswedan. Ini saya kira memang bisa terbaca di NTB ini. Pola-pola politik identitas keagamaan ini masih sangat senang, masih sangat kuat begitu untuk dimainkan. Nah, PDIP sendiri, saya kira stigma tentang PDIP ini Mas Andi kayaknya perlu terobosan dari tokoh-tokoh PDIP supaya meredam begitu ya. PDIP ini kan besar di Jawa, itu yang kemudian mengcover stigma yang ada. Tetapi di luar Jawa, saya kira ini PR dari ketua DPD lah ya, PDIP di semua daerah untuk segera bisa mengubah image yang ada di masyarakat. Jangan sampai kemudian stigma-stigma ini muncul terus gitu di setiap pemilu begitu. Padahal yang kita lihat kan faktanya PDIP bukan identik dengan PKI misalnya. Sementara ini kan itu yang berkembang. Nah, saya kira nanti Mas Andi pertarungannya cukup ketat ya. Dari segi ormas misalkan Prabowo ini didukung oleh Anjani, NW Anjani. Kemudian Pancor mendukung Perindo. Kita nggak tahu ini kemana Pancor nanti berlabuh. Apakah Perindo ini akan gabung dengan koalisi pemerintah? Misalkan kalau anggaplah ada 3 calon, artinya kan terpecah konsentrasi di sini. Ada Anies Baswedan, kemudian ada Ganjar Pranowo, ada juga siapa Prabowo Subianto. Jadi ormas-ormas Islam terpecah. Bodak sendiri udah ke Anies Baswedan. Artinya udah sama dengan Nasdem suaranya bahkan mereka ke Partai Nasdem, dari Golkar ke Partai Nasdem. Nah, ini Mas Yani, menurut saya pemetaan ormas juga sangat penting. Kalau Ganjar atau calon PDIP nanti ini kan pasti keagama yang muncul kan. Kalau kita lihat di NTB ini acara-acara Bu Rektor misalkan kemarin
disambut oleh teman-teman keagama. Sebelumnya ada Ganjar yang akan diusung, walaupun Pak Anies alumni UGM juga. Tetapi kayaknya teman-teman kita di keagama ini lebih ke Ganjar begitu. Karena struktural kan ketua keagama ini kan Ganjar Pranowo. Iya, meski memang Anies juga alumni daripada UGM gitu. Nah, artinya Bang, ini menjadi tantangan tersendiri atau menjadi PR tersendiri bagi Gerindra dan Pak Prabowo Subianto di NTB khususnya, misalnya bagaimana mereka bisa mempertahankan suara yang dicapai di Pilpres 2019 ini. Nah, kalau dari pandangan Abang, apa yang mesti harus dilakukan oleh Gerindra sendiri supaya bisa mempertahankan suara Prabowo di NTB begitu untuk di Pilpres 2024 ini begitu, dari ancaman digerus oleh kandidat-kandidat yang lainnya begitu. Ya, Mas Yani, tren ya. Kalau kita melihat tren ini di NTB memang banyak orang mengatakan masyarakat NTB ini kupur nikmat begitu. Ketika Jokowi dulu banyak memberikan bantuan, beliau sangat konsen ya, fokus membantu NTB. Tapi toh juga suaranya nggak naik. Walaupun salah satu tokoh simbol ya di NTB ini Tuan Guru Bajang pada waktu itu beralih mendukung Jokowi. Tetapi kan tokoh-tokoh kita yang di timur ini kan Bang Zul, Fahri Hamzah, Pak Din Samsudin kan beliau mendukung Prabowo Subianto. Nah, sekarang peta ke depan ini saya melihat Gerindra masih sangat kuat ya. Konstituen mereka kalau memang mesin partainya masih jalan, bergerak, plus ada organisasi Nahdlatul Wathon. Saya kira ini cukup kuat juga Mas. Jadi nggak bisa kita remehkan suara Pak Prabowo. Karena masyarakat NTB perlu kita lihat juga, mereka lebih cenderung memilih militer. Saya kira ini masih lah Pak Prabowo masih kuat. Makanya pertarungannya nanti untuk di NTB anggaplah Pak Anies mungkin lebih unggul ya. Tetapi suara Prabowo saya kira masih cukup signifikan juga. Plus ya Ganjar, ini harus PDIP banyak melakukan terobosan yang bisa juga mengangkat suara Ganjar Pranowo. Artinya kalau pandangan Abang, kalaupun misalnya Anies menang di NTB, tidak akan terlalu jauh lah jarak signifikansinya dengan raihan suara Prabowo di urutan kedua, baru kemudian Ganjar. Kalau kita lihat peta politiknya saat ini begitu di NTB. Saya kira tidak terlalu jauh. Karena Gerindra ini juga partai komando ya, mereka sangat kuat ya di bawah, punya dewan-dewan yang suaranya cukup signifikan. Itu yang saya lihat, sehingga beda kondisinya ketika masanya Prabowo dengan Jokowi. Ini kan tiga ini ya. Memang sebagian sudah mendukung Anies Baswedan, dan saya yakin mungkin Pak Anies bisa memenangkannya karena banyaknya pemerintah daerah yang mendukung beliau. Ini saya kira catatan poin dari Pak Anies. Nah, tinggal calon-calon lain seperti Pak Prabowo, kemudian Ganjar Pranowo, ini bagaimana kemudian mengkonsolidasi ya di internal partai. Dan kalau kita lihat anak-anak muda juga banyak yang suka Ganjar, Jadi ini bisa menutup stigma dari PDIP. Jadi kalau misalkan Ganjar Pranowo didukung, ini saya kira pertarungannya sangat sengit sekali. Bahkan kalau kita lihat pemberitaan kan relawan Ganjar Pranowo di Lombok pun sudah banyak yang mulai bergerak begitu, terbukti kan adanya bagi-bagi sembako itu, dan sekarang kan sejumlah relawan Ganjar sedang dipanggil Bawaslu juga terkait dengan adanya pembagian sembako di sejumlah tempat di Lombok begitu. Ya, inilah Mas Ani, saya kira ini juga kita harus fair melihat ya. Ini kan ada semacam Bang Anies juga mencuri start ya kampanye. Namanya mengumpulkan massa itu sudah simbol kampanye kan. Kalau hanya sekedar kunjungan biasa, kenapa harus mengumpulkan orang ya. Dan yang menarik kan ini banyak kepala daerah, ini perlu kita pertanyakan, dana APBD jangan sampai dipakai untuk salah satu calon kan. Ini saya kira tidak fair juga buat masyarakat kita begitu. Misalkan dananya untuk pembangunan di daerah tiba-tiba kemudian dialihkan. Artinya kita ingin Pilpres ini adil semua punya kesempatan yang sama ya. Memang Pak Anies kan karena beliau belum dideklarasikan secara formal tetapi kan bisa dibaca sudah Mas Adi, kalau sudah kunjungan mengumpulkan massa besar itu berarti kan bagian dari kampanye. Siap kalau gitu. Ya, pemirsa, demikian diskusi kita. Sampai berjumpa di New Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan.